Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 6 yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata pelajaran TIK. Nah, untuk kelas 6 alhamdulillah ya kita akan membahas satu aplikasi yang baru yang mungkin di kelas 4 maupun kelas 5 belum pernah dipelajari, yaitu Microsoft Excel. Cara membukanya yaitu dengan klik Start. Kemudian kita bisa cari mungkin di bagian sini. Ini mungkin sudah ada, atau jika belum kita bisa klik All Program. Kemudian kita cari di sini. Ya, untuk versi 2016 biasanya di luar folder. Tetapi untuk yang versi 2010 itu ada di dalam folder Microsoft Office biasanya ya. Jadi kalau tidak ada di luar sini ya, icon W seperti ini biasanya Excel ya, X, icon X. Karena Excel yang kita bahas bukan MS Word. Jadi ada icon tulisan huruf X seperti ini. Nah, ini berarti ada ya. Jika tidak ada, bisa cari di gambar yang atau icon yang kuning-kuning ini, atau namanya folder ya. Tulisannya Microsoft Office. Diklik baru nanti dicari icon dengan tulisan huruf X. Nah, kita coba buka. Untuk tampilan, sebentar ya, saya nonaktifkan dulu supaya tidak terganggu oleh WA. Untuk mengaktifkan Microsoft Excel ya, menjalankannya barusan kita sudah beritahu caranya ya, yaitu kita ulang sekali lagi. Klik Start, kemudian All Program. Kita cari di sini icon yang bertanda bertuliskan huruf X. Jika tidak ada, cari di dalam folder bertuliskan Microsoft Office ya, Microsoft Office. Kita buka, kita klik. Di dalam Microsoft Excel ini ada beberapa icon-icon yang tidak asing yang mungkin pernah kita pelajari di Microsoft Word ya. Kita lihat di sebelah atas ini. Ini adalah icon-icon atau tools-tools ya yang digunakan dalam pekerjaan di dalam Microsoft Excel ini. Nah, di bagian Home tentunya banyak yang tidak asing di sini. Ada B, ada I, ada U. Ini sama dengan Microsoft Word. Yaitu untuk cetak tebal, cetak miring maupun garis bawah ya. Kita lihat di sebelah atas ini namanya ribbon ya. Ada banyak ribbon di sini. Yang di dalam ribbon itu ada beberapa tools. Kemudian di bawahnya di sini ada name box. Ini menunjukkan nomor dari sel. Ya, jadi seumpama di sini nih. Nah, ini adalah sel E9. Yaitu kolom E.
dan baris 9. Jadi letak di mana kursor kita aktif, di kotak mana atau di sel mana. Kemudian di sebelahnya di sini namanya formula bar. Di sini bisa kita ketikkan suatu rumus untuk perhitungan matematika ataupun logika. Nanti insya Allah kita akan belajar menggunakan rumus. Kemudian di lembar kerja kita ini ada kotak-kotak seperti ini ya, atau yang dinamakan dengan sel ini. Ini adalah kotak-kotak ini tidak akan muncul ketika di print. Jadi ini hanya garis bantu. Dan pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita jelaskan ya, kita sudah bahas mengenai area pekerjaan dari Microsoft Excel ini. Sebentar ya, supaya tampilannya lebih penuh saya akan auto head dulu. Nah, di sini di bagian bawah itu hilang ya. Oke, di bagian bawah sebelah kanan ini ada zoom ya. Alat untuk membesarkan mau mengecilkan tampilan. Jadi kalau kurang jelas kita bisa klik ini ya, kita bisa geser ini. Oh, kita pengen tampilan yang besar, kita pengen tampilan yang kecil. Itu bisa di sebelah kanan bagian bawah. Nah, untuk Microsoft Excel ini sedikit berbeda dengan Microsoft Word. Jadi kalau Microsoft Word kita ingin membuat halaman baru, ya kita tinggal enter saja. Tetapi kalau di sini di Microsoft Excel kita dalam satu halaman ya, satu sheet. Nah, ini namanya sheet. Ini bisa sangat panjang ya. Nah, satu sheet ini bisa beberapa halaman dan bisa, jadi kalau di print ini bisa mungkin jadi beberapa halaman, tidak hanya satu halaman. Dan juga masih bisa ditambahkan sheet di sini. New sheet. Nah, sekarang Pak Guru akan coba, ada 2 sheet di sini. Satu sheet saya tuliskan sheet 1. Ini sheet 1. Sheet 2-nya masih kosong karena kita belum tulis. Ya. Belum tulis. Kita masih bisa tambah lagi sheet-nya ya. Sheet 3. Nah, ini perbedaan dengan Microsoft Word, masih banyak perbedaannya ya. Masih banyak. Kemudian di Microsoft Excel ini, kotakan-kotakan ini kita bisa tidak munculkan, seumpama mengganggu ya, kita pengen seperti kertas polos, kita bisa hilangkan. Caranya yaitu dengan klik view, kemudian kita hilangkan checklist pada grid lines. Nah, sehingga di sini seperti kertas ya, tidak ada garis sama
sekali. Tetapi sel ya, ketika kita mengeklik suatu tempat maka dia tetap berwujud kotak karena ini bentuknya adalah kumpulan dari sel-sel. Kalau kita klik sheet 2 kita masih ada karena tadi belum dihilangkan ya. Kalau sheet 1 ini sudah hilang, sheet 3 masih ada. Sekarang kita akan coba membuat suatu tabel. Seumpama tabel siswa. Kita tulis di sini, kita bisa gunakan dulu grid lines-nya. Kemudian kita tulis data siswa kelas 6. Kemudian di bawahnya di sini kita ketikkan nomor, kemudian nama, kemudian alamat seumpama dan sebagainya. Seumpama 3 kolom saja, di nomor, nama, dan alamat. Nah, kalian bisa lihat untuk membesarkan kolom maupun mengecilkan kolom bisa kita arahkan kursor kita ke bagian atas di bagian penomoran kolom ya, garis di sebelah pinggir dari penomoran kolom. Kita bisa lihat ketika kursor berubah menjadi tanda panah ke kanan dan ke kiri seperti ini kita bisa klik kemudian tahan. Nah, kita bisa kecilkan ataupun kita lebarkan. Nama seumpama di sini kurang lebar. Alamat juga seumpama kurang lebar. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus bagaimana untuk membuat tulisan ini supaya berada di tengah? Nah, di MS Word kita sudah pernah mengatur perataan paragraf. Caranya sama. Kita bisa klik di sini ya, kemudian di blok. Nah, bedanya kalau di MS Word tidak perlu di blok, tetapi kalau di sini kita harus blok dulu, harus kita seleksi dulu. Kemudian kita klik home dan kita bisa pilih posisinya ya, posisinya di tengah, center, ataupun di pinggir. Yang bawah ini posisi center dari horizontalnya, sedangkan yang atas ini posisi center dari vertikalnya. Jadi seumpama ini saya besarkan untuk yang barisnya, nah dia ada di tengah-tengah. Tulisan ini ada di tengah-tengah, baik dari kiri kanan maupun atas bawah. Kalau saya pindahkan di sini, ini nanti akan berada di sebelah atas. Nah, kalau ini sebelah bawah, ini di tengah. Begitu untuk pengaturan perataan. Begitu juga dengan cetak tebal maupun cetak miring dan garis bawah. Kita bisa klik yang ini, bold. Umpama ini yang italic, ini garis bawah. Kita balikan lagi, kita seragamkan menjadi bold semua, seumpama tanpa ada garis bawah dan bukan cetak miring.
Nah, ketika kita hilangkan view di sini, kemudian grid lines, maka tidak ada kotakan, ya. Dan walaupun kita munculkan kotakan-kotakan ini di bagian grid lines, ketika kita print tulisan ini, maka tidak akan muncul garis-garis ini karena ini hanya garis-garis bantu. Terus bagaimana untuk memunculkannya supaya nanti ketika di print out tulisan atau garis-garis ini bisa muncul? Nah, kita bisa set di sini. Umpama kita seleksi sampai sini, seumpama kita bisa klik kanan di area yang sudah terseleksi ini. Kemudian kita klik format cell. Klik format cell. Kita arahkan ke tab border. Nah, di sini ada tulisan border. Kita klik. Nah, di sini ada kotakan. Ada teks. Nah, ini bisa kita buat garis-garis mana saja yang perlu dimunculkan. Dan format garisnya seperti apa? Ukuran ketebalannya seperti apa? Sama garis yang tebal. Nah, yang ini yang berdiri, seumpama, ya. Oke, kemudian yang agak tipis, yang lebih tipis sedikit, kita bisa klik seperti ini. Ya. Atau mungkin ini terlalu tebal, bisa kita ganti, seumpama yang ini. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah terlihat di sini ada garis-garisnya. Ketika kita klik grid lines, ya, kita hilangkan centangnya atau checklistnya, maka garis-garis ini akan tetap ada, dan nanti ketika di print out, garis-garis ini akan ikut tercetak. Kita bisa klik bagian ini, seumpama nanti di sini garisnya ada perbedaan dengan garis-garis yang di bawah. Kemudian kita klik kanan, format cell, kita ganti, seumpama menggunakan ini yang tebal juga. Nah, ini sudah tebal garisnya. Begitupun seumpama di bagian bawah, ini juga garis tebal. Berarti yang diklik yang ini, yang bagian bawah. Oke. Umpama warna backgroundnya ini kita rubah. Kita masuk ke ribbon home, kemudian kita klik, ya, seperti kaleng cat ini yang seolah tumpah ini, kita bisa klik, kita bisa pilih warnanya, umpama warna kuning atau orange. Baru kita kasih isi dari masing-masing, ya, seumpama siswa 1 siapa namanya, 2, ya, atau mungkin bisa langsung ke namanya, seumpama nomor 1 Anton, kemudian Andi, kemudian siapa lagi. Nah, kita bisa langsung tulis di sini, dan ini akan tercetak ketika kita print out, ya. Untuk pengaturan huruf kita juga sudah pernah, ya, di MS Word, tidak beda, ya,
tidak jauh beda dengan MS Word. Kita klik dulu kotaknya yang ada tulisannya ya. Jadi data siswa kelas 6. Ini seumpama tulisannya kita besarkan. Nah, ukurannya berapa? 14 seumpama ya. Kemudian jenis fontnya ya. Apa fontnya? Nah, kalau sudah baru kita print ya. Kalau ingin di print out. Nah, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Walaupun sedikit, semoga bisa menambah ilmu kita. Semoga bermanfaat. Dan jika masih belum paham, bisa ditanyakan ya. Nanti kalau terlalu banyak, makin banyak yang nggak paham ya. Jadi sedikit-sedikit saja. Mungkin itu dari Pak Guru. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.